Film trailer horor Korea Selatan yang berjudul The Egg dirangkum dengan akhir lengkap dalam alur cerita film berikut. Plot ini didasarkan pada ribuan tahun yang lalu ketika monster menghancurkan dunia. Berkeliaran di sana ketika melewati batas kehancuran, maka Buddha menarik kedua matanya keluar dan dia memutuskan untuk mengubur mata ini jauh-jauh, menyimpan di peti mati yang terpisah, lalu ia mengubur satu mata ke arah yang berbeda. Kemudian berabad-abad berlalu, seorang profesor membebaskan mata itu dari padang pasir yang hanya mencoba untuk mengetahui realitas mitos Buddha tersebut. Diketahui juga bahwa seorang biksu adalah penjaga mata merah yang terkubur di padang pasir. Jadi biksu ini memburu roh berusia ribuan tahun yang merasuki manusia dan melepaskan neraka di bumi dengan bantuan manik-manik doanya di satu tangan dan kapak di tangan lainnya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami, sahabat Nero. Monster terlihat di awal film. Dia telah datang dari neraka dan dia menciptakan kekacauan di dunia. Warna salah satu matanya adalah merah sementara yang lain adalah hitam. Buddha yang dianggap sebagai pemimpin spiritual, dia menarik kedua matanya keluar, sehingga perbuatan jahatnya bisa berkurang dan sekarang Buddha ingin mengunci kedua mata tersebut di suatu tempat. Dia mengunci mata hitam ke dalam sebuah kotak tapi mata merah lolos dari sana sebelum itu. Dan itu tetap hilang selama 7 hari. Sebenarnya itu akan merasuki 7 orang dalam 7 hari. Itu memegang kendali pada mereka dan karena itu adalah mata hantu. Entah bagaimana Buddha itu juga menangkap mata tersebut. Dan itu juga dikunci ke dalam kotak pada malam ke-8. Dan kedua mata dikirim secara terpisah di berbagai penjuru dunia. Jadi kotak-kotak ini mungkin tersembunyi di kejauhan dan tidak ada yang bisa membukanya jika tidak monster bisa muncul lagi. Bertahun-tahun telah berlalu untuk hal ini terjadi. Sekarang waktu dan saat ini ditampilkan dalam film ketika seorang arkeolog pergi ke padang pasir di mana dia menemukan sebuah kotak pasir. Dia sangat bersemangat karena orang tidak percaya pada kata-katanya. Fakta bahwa kedua mata monster itu terkunci di dalam sebuah kotak, mungkin saja dia bisa membuktikan di depan orang-orang bahwa dia punya mata. Dan itu milik monster. 14 tahun kemudian tahun 2021 terlihat. Bulan telah berubah menjadi merah malam ini. Dan malam ini disebut Blood Moon. Sekarang profesor itu memulai ritual. Dia menuangkan tetesan darah ke dalam api dan tetesan darahnya juga ada di dalamnya dengan darah orang lain. Jadi kekuatan mata itu bisa dibangkitkan kembali. Dia berhasil dalam ritualnya dan mata merah dihidupkan kembali. Di sisi lain, seorang biksu tua kemudian ditampilkan. Dia merasakan bahwa kekuatan mata merah telah dibangkitkan kembali. Dan yang menghidupkan kembali adalah manusia dan mata hitam kiri juga ditemukan di bawah boneka Buddha. Sekarang pemandangan beralih ke lokasi konstruksi. Seorang pekerja sedang bekerja di sana dan dia adalah biksu di masa-masa sebelumnya. Namanya Park. Sekarang pemandangan beralih ke biksu yang telah mengetahui tentang kebangkitan mata merah itu. Muridnya datang kepadanya yang tidak berbicara, karena dia telah bersumpah untuk tidak berbicara selama 2 bulan terakhir. Ini seperti puasa untuk tidak berbicara dan itu dianggap sebagai ibadah. Namanya adalah Chong-suk yang juga merupakan karakter utama dari film tersebut. Mong mulai menceritakan kisah monster itu dan membawanya masuk.
Mata merah itu telah bangkit kembali yang merupakan milik monster. Ini lagi akan memikat 7 orang dalam 7 hari. Kemudian mata hitam juga akan dicari dan kemudian kedua mata akan digabungkan. Kemudian seluruh dunia akan dihancurkan pada hari ke-8. Apa obatnya? Bagaimana dunia bisa diselamatkan? Biksu juga mengungkapkan bahwa seorang pria harus berakhir di antara 7 orang yang akan dirasuki oleh mata merah ini. Rantai orang-orang itu akan terganggu jika satu orang yang terpesona terbunuh. Mata merah tidak akan bisa menggunakan kekuatannya. Sekarang kejadian ini sudah mulai terjadi. Mata merah sudah mulai mempesona orang-orang dan merasukinya. Pertama-tama dia merasuki seorang pemburu yang mulai terlihat sangat mengerikan setelah mendapatkan banyak perubahan. Serangan kedua mata merah adalah pada pekerja konstruksi yakni Park. Keesokan paginya ketika Cheong-suk bangun setelah mengalami mimpi buruk, ada biksu duduk di sampingnya yang menyerahkan sebuah kotak padanya. Dia memerintahkan dia membawa Park untuknya, tapi biarawan tua itu meninggal sebelum itu. Itu adalah fakta mengejutkan untuk Cheong-suk. Hari berikutnya pemandangan hotel ditampilkan. Dan itu adalah hari ketiga ketika mata merah mulai bekerja. Itu telah mempesona 2 orang hunter dan Park dan tidak ada yang tahu siapa yang akan disihir hari ini. Kemudian seorang detektif memasuki sebuah hotel di mana pemburu yang kerasukan itu membunuh salah satu orang dari pasangan lalu pergi ke sana. Gadis itu pergi dari sana, tapi mayat pemburu juga disaksikan bersama dengan korban itu. Kondisinya paling buruk dan itu terlihat melihat mayat, bahwa dia telah meninggal semalam. Sekarang biksu Cheong-suk meninggal, tapi dia harus memenuhi kata-kata biksunya. Jadi dia pergi mencari Park dan menyimpan kotak itu di tasnya. Tapi seseorang mencuri tasnya di jalan. Dia mencurigai seorang gadis, tapi gadis itu juga menghilang pada pandangan pertama. Cheong-suk dimulai untuk mengejarnya, sementara itu dia juga menemukan lokasi rumah Park. Dia duduk di sana terus-menerus dan Park juga tiba di sana pada malam hari. Dia memberitahu Park kotak itu telah hilang olehnya, yang telah dikirim untuk mengantarkanmu oleh biksunya. Kemudian Park sendiri mulai berbicara dengan jiwa-jiwanya. Hanya Park yang bisa melakukannya dan dia berkata untuk menghentikannya. Seorang gadis juga akan terpesona dan terasuki. Maka semuanya harus tertutup dan keesokan harinya Park dan Cheong-suk pun pergi. Park memperhatikan bahwa sepatu Cheong-suk tidak dalam kondisi yang baik. Dia membeli sepatu baru untuknya, lalu Cheong-suk pun berterima kasih. Puasanya batal yang ia tahan untuk tidak berbicara selama 2 bulan. Keduanya bergerak mencari orang ketujuh yang disihir. Entah itu perempuan atau laki-laki, mereka harus menghentikannya. Sekarang mereka mulai mencari wanita tersihir ketujuh itu karena mereka harus menghentikannya. Sekarang malam tiba, Park mulai memvisualisasikan masa lalunya. Di sini diketahui bahwa Park telah kehilangan keluarganya dalam sebuah kecelakaan. Dan wanita pembunuh itu memiliki seorang putra kecil yang telah membunuh mereka. Dan Park mencoba mencekiknya, tapi dia tahu itu salah. Jadi dia menyelamatkan nyawa anak tersebut. Mereka harus mendeteksi lokasi gadis itu sebelum hari ke-7 selesai. Siapa yang akan dirasuki pada tanggal 7 hari ini? Itu adalah hari ke-6 mereka mencapai situs itu, tapi Cheong-suk bertemu dengan seorang gadis cantik di sana. Dan dia bertanya padanya tentang wanita itu. Gadis itu mengatakan bahwa dia tidak tinggal di sini. Dan Cheong-suk mulai meninggalkan tempat ini dan di sisi lain Park juga terlihat. Siapa yang mencari gadis itu, tapi detektif kemudian mulai mengejarnya. Dan dia curiga bahwa Park mungkin terlibat dalam pembunuhan yang sedang terjadi. Dia mulai mengejarnya saat Park kemudian sedang berlari. Kemudian peta turun darinya di mana lokasi gadis itu harus teridentifikasi.
Cheong-suk memperhatikan seorang gadis yang tersihir ketika dia meninggalkan tempat itu. Dia juga telah terpesona dengan mata merah dan dia tampak menakutkan. Jadi Cheong-suk segera lari dari sana. Cheong-suk memberitahu Park, pergi ke sana, aku sudah tahu siapa gadis yang disihir tersebut. Kami akan saling mendapatkan akses padanya. Kemudian dia akan membunuh gadis yang situsnya telah terdeteksi sebelumnya. Dan Cheong-suk juga mulai pergi ke sana sehingga dia bisa menyelamatkan gadis itu. Sebaliknya detektif juga mengejar Park. Dia mulai mencurigainya dengan kuat ketika dia melihat kapak di tangan Park bahwa dia akan membunuh gadis yang sama. Tapi Cheong-suk membawa gadis itu bersamanya sampai di sana. Setelah itu Park juga tiba di sana dan detektif itu juga datang setelah Park. Pertengkaran hebat dimulai di antara mereka. Kemudian gadis itu muncul yang telah disihir oleh mata merah. Dia melempar detektif setelah mengangkatnya dan dia tersingkir. Di sini diketahui bahwa Park datang untuk membunuh gadis ini. Karena dia tahu bahwa dia adalah gadis yang kerasukan atau gadis yang ditemui Cheong-suk. Dia menulis beberapa kata ajaib di kapaknya dan berlari ke gadis yang disihir itu. Jadi dia bisa membunuhnya, tapi gadis itu meminta penyelamatan dari suatu detektif. Detektif itu mengarahkan senjatanya ke Park. Kemudian gadis yang kerasukan itu menangkap detektif itu dari belakang. Sebuah mata mulai muncul di wajahnya dan tatapan mata yang sama tertuju pada detektif itu. Sekarang detektif ini kehilangan kesabarannya di sini. Dan dia terlibat dalam perselisihan dengan Park, tapi dia kemudian melarikan diri. Di sisi lain, Cheong-suk pergi ke suatu tempat membawa gadis cantik itu. Tapi dia merasakan nyawa gadis itu juga terancam. Sekarang hari berikutnya mendekat yang merupakan hari ke-7. Sekarang mata merah itu akan merasuki korban ke-7. Sekarang Park terlihat yang berlari ke sebuah stasiun bus. Karena dia membutuhkan bus untuk mencapai kuil, tempat yang harus ia capai sebelum datangnya malam ke-8. Tapi dia mulai menunggu di sana karena kedatangan bus terlambat. Kemudian roh biksu yang sama muncul di sana yang berkata kepada Park, korbankan dirimu sendiri, tapi jangan biarkan kutukan ini terjadi. Lanjutkan untuk menghentikan mata merah. Kemudian waktu kedatangan bus pun tiba dan Park berangkat ke kuil itu. Detektif yang sama itu juga sampai di sana bersamanya. Sekarang Cheong-suk dilihat bersama seorang gadis tersebut. Mereka berada di hutan dan mereka juga beristirahat di suatu tempat. Dan detektif itu terlihat telah dilumpuhkan oleh gadis yang disihir. Dia memasuki rumah yang sama di mana gadis cantik itu dulu tinggal. Kemudian dia bertemu dengan seorang wanita tua yang mengungkapkan seluruh cerita kepadanya. Gadis cantik itu dulu menyukai profesor yang telah membangkitkan kembali mata merah. Dan dia adalah iblis, jadi dia tidak tumbuh sampai sekarang. Dan dia juga pernah mendonorkan darahnya agar mata merahnya bisa mendapatkan kekuatan. Dia melakukan semuanya hanya untuk profesor yang sedang melakukan beberapa ritual dan eksperimen. Tapi itu terjadi ketika mata merah itu mulai membunuh semuanya. Darahnya menembus di dalamnya. Di sisi lain disaksikan bahwa Park juga mencapai hutan yang sama di mana Cheong-suk dan gadis itu hadir. Kemudian Cheong-suk mengamati bahwa tasnya tergeletak di sana. Ada kotak mata hitam dan itu telah dicuri oleh gadis yang sama. Karena dia ingin menggabungkan kedua matanya. Dan dia ingin menyelamatkan hidupnya. Lalu mereka juga mengetahui bahwa orang yang terakhir kesurupan adalah detektif yang menembus mata itu karena gadis yang kerasukan tersebut. Di sini Park mulai melakukan ritual karena dia tahu bahwa detektif itu pasti akan datang ke sini yang telah mencapai kuil sambil mengejarnya. Dan kita akan menghabisinya saat dia sampai di sini. Pada awalnya detektif itu tidak muncul sebagai karakter penting. Tetapi dia memiliki peran utama dalam film ini dan prediksi Park terbukti benar. Dan petugas yang kesurupan itu sampai di sini.
Park menyerahkan kapaknya kepada Chong-suk dan dia berkata kepadanya, detektif ini akan mencoba mentransfer kekuatannya ke dalam dirinya dan mendatanginya. Artinya mata merah akan berpindah ke dalam dirinya. Kalau begitu bunuh aku dengan kapak ini segera. Dan kutukan ini akan berakhir di sini saat detektif itu pindah dan menuju ke Park. Dia bergumam di telinganya, aku tidak membutuhkanmu. Saya membutuhkan orang seperti itu yang akan menjadi pelindung kedua mata ini. Dia tahu bagaimana melindungi mata. Mata dan Park dibiarkan terbuka dengan takjub. Di sini dia merasa bahwa pelindung mata ini bukanlah orang lain. Dia sendiri atau biksu, tetapi Chong-suk-lah pelindungnya. Kemudian tangan detektif yang kerasukan itu memarkir di atas pistol sambil berkata, aku tidak membutuhkanmu. Dan Park menembakkan pistol ke detektif yang tersihir tersebut. Hal ini membuatnya agresif dan dia kemudian menyerang Park. Kemudian Park mulai berteriak, Chong-suk, dan dia mengambil tindakan ini untuk membunuhnya. Dan dia pun lari. Detektif ini mulai mengejar Chong-suk sebelum dia melarikan diri. Sementara Park kemudian mengejarnya. Detektif tersihir itu meraih Chong-suk. Tapi serangan Park yang menyihir detektif dengan kapak yang dibawanya. Dia memukulnya dengan kapak, sementara itu petugas itu juga menemui orang yang diduga Park. Berpikir bahwa dia membunuh orang-orang, dia menembakkan senjatanya ke Park yang datang ke sana. Dia tahu bahwa dia kemudian akan pindah ke detektif temannya yang telah terbunuh dengan serangan kapaknya. Tubuhnya sedang dikontrak seperti orang kesurupan lainnya, yang tubuhnya pergi ke kondisi terburuk saat mereka meninggal. Jadi sepertinya mereka tidak mati terburu-buru, tapi mata merah telah berpindah ke tubuh Chong-suk sebelumnya. Chong-suk datang setelah petugas itu. Mata itu kemudian muncul di dahinya. Dia membuang petugas dengan kekuatan penuh sambil mengangkatnya. Kemudian sebatang pohon menusuk tubuhnya sehingga dia mati. Chong-suk membuka kotak mata hitam sebagai sebuah kutukan dan kesurupan. Jadi kedua mata kemudian digabungkan dan monster itu bisa bangkit kembali. Park kemudian meminta monster itu menyaksikannya. Jangan menyakiti Chong-suk. Anda mungkin membawa saya sebagai korban. Kemudian monster kemudian memainkan triknya. Monster itu menciptakan ilusi optik. Karena ini Park mulai melihat Chong-suk di usia anak-anak. Dia adalah anak yang sama yang akan dibunuh oleh Park di masa lalu. Dia adalah putra dari wanita yang sama yang telah membunuh keluarganya dalam sebuah kecelakaan. Park ini membunuh anak ini. Monster menciptakan visi ini sehingga Park dapat membunuh anak itu. Dan mata merah bisa keluar dari tubuhnya dan kedua mata merah dan hitam pun kemudian bersatu. Dan monster kemudian bangkit dan Park mulai menyentuh wajah anak itu. Dan dia mulai menulis sesuatu dengan darah di wajahnya. Karena ini adalah kata-kata ajaib, kemudian monster terbang menjadi marah dan monster yang ada di Chong-suk dan dia hampir membunuh Park saat kemudian mau menyerangnya. Kemudian Park mulai membaca kata-kata ajaib. Akibatnya kata-kata ajaib yang tertulis di wajah Chong-suk pun muncul. Ini mulai terbakar, jadi monster di dalam tubuhnya akhirnya keluar. Itu meninggalkan tubuhnya. Setelah itu monster itu telah merasuki tubuh Park. Chong-suk mulai mengingat semua fakta karena dia kini telah sadar. Park itu ingin membunuh monster itu mengikuti perintah biksu yang terhormat. Dan dia siap mengorbankan hidupnya demi itu. Jadi Chong-suk menyerang Park dengan kapak dengan tujuan untuk membunuh monster itu. Dan dia membunuhnya. Akhirnya monster itu terbunuh di sini lalu menghilang. Semuanya mulai datang pada rutinitas sebelumnya. Di akhir film terlihat Chong-suk yang menutupi wajahnya. Dan dia adalah gurun yang sama di mana kotak mata merah tersebut digeledah sebelumnya.
Dia kembali mengubur kotak itu di bawah pasir dengan harapan bahwa mata merah itu tidak akan pernah membangunkan kembali monster brutal itu. Terlihat juga bahwa belenggu Cheong-suk juga tidak terkunci, karena dia juga mendapat kebebasan sepenuhnya. Dia menyaksikan hantu gadis cantik itu. Dan film pun berakhir.